kemarin -4, -5 gitu ya, -6, dan itu bukan diam di rumah menggigil kedinginan, enggak lah, kita tetap mesti kerja, keluar, kalau ke farm kita mesti peternakan dan keadaan di mana-mana es dan membeku ya, minus, bayangkan. Sekarang kami sudah masuk musim semi. Nah, musim semi ini, oh iya enak ya, sejuk-sejuk. Musim semi ini 4 derajat, 6 derajat, paling panasnya 9 derajat gitu ya. Jadi disebut musim semi. Nah, ketambahan lagi angin besar gitu ya. Nah, ini kan dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nanti musim panas, oh iya 18 derajat, 19, 20, 21 gitu ya. Itu musim panas. 22, 23 gitu. Itu musim panas. Oh, nanti masuk musim gugur, turun lagi drop. Ya, 12, 10, 9, 7 gitu. Masuk lagi musim dingin. Nah, ya udah minus lagi gitu. Nah, kalau atapnya tinggi, maka kita akan kedinginan terus kan? Harus hangat. Dan sebetulnya rumah-rumah di wilayah 4 musim itu harus punya heater ya. Jadi bentuknya seperti ini atau yang ditempel di tembok, tapi dia fungsinya dari mulai pendingin sampai pemanas ya. Double function. Tanpa ini kita bisa sampaikan luar biasa sulitnya ya. Bagaimana kita bergetar gitu ya. Kami saja di rumah itu kalau betul-betul sudah masuk musim dingin, musim semi ini, heaternya mesti nyala, kasurnya mesti pakai listrik, pemanas ya, heater ruangannya mesti nyala, heater yang kecil-kecil di bawah mesti nyala, kasurnya mesti pakai listrik. Kalau nggak kuat badannya, karena badan ini tetap harus dipakai kerja kan. Kita tetap harus kerja, kita tetap harus keluar. Walaupun yang kita injak itu es, ya. Walaupun salju menerpa, kalau salju baru turun, itu ini luar biasa. Ini sampai kaku semua ya, sampai merah semua tangan. Dan di negara 4 musim tetap harus keluar, harus bekerja. Maka terbayang sekarang bagaimana keadaan mereka di Palestina ketika sekarang ini masuk musim dingin nih, ya. Kalau masuknya musim dingin, sehingga memang pada saat itu bantuan kita juga solar panel, kemudian heater ya, semua ruang-ruang kelas kita lengkapi dengan pemanas pendingin gitu ya. Lalu karena itu untuk disabilitas, maka pada saat itu kita mengadakan bantuan kursi roda untuk para siswa-siswanya. Kita bangun sekitar 11 atau 12 kelas ya, per kelasnya bisa untuk kapasitas 20 sampai 30, karena nggak bisa banyak karena ada kursi rodanya kan. Seperti itu. Jadi permulaan Akhwat Bergerak itu memang sudah berkontribusi untuk urusan ke Palestinaan. Lalu hasil dari Akhwat Bergerak di tahun 2015-2016 ini, kita juga membantu 1000 persalinan ya di Jalur Gaza. Jadi wanita bersalin itu di Jalur Gaza ketika melahirkan biasanya di Rumah Sakit Al-Shifa yang memang dikelola oleh pemerintahan Hamas gitu ya. Karena memang yang meregulasi Jalur Gaza kan pemerintahan Hamas ya. Jadi wanita melahirkan itu free, ya asalkan nggak ada masalah, melahirkan normal, besoknya bisa pulang. Nah itu free. Tapi perawatannya, ya kebutuhan supportnya buat dirinya, buat bayinya apa ya tentu nggak bisa. Jadi hanya melahirkannya saja yang free. Apalagi kalau kemudian kehamilannya ada masalah, ya tentu ini butuh biaya gitu ya. Jadi saat itu kita membantu 1000 persalinan. Jadi totalnya ya, jadi 500 muslimah yang hamil dan alhamdulillah melahirkan 500 bayi gitu ya. Ya Allah. Jadi inilah perjalanan awal dari Akhwat Bergerak. Selain memang di Indonesianya pada saat itu kami mulai menginisiasi untuk membuat rumah Quran. Nah inilah perjalanan awal dari Akhwat Bergerak Indonesia. Sejarahnya ya, boleh maju, lanjut. Ini masih terus sejarahnya, lanjut. Ini juga sejarah ya. Nah ini profil ya dari inisiator Akhwat Bergerak Indonesia. Ini adalah Teteh, ini adalah Ustazah Arina Saliman. Semoga Allah merahmatinya ya. Insya Allah sudah menunggu kita ya di alam barzah kan. Semuanya nyusul kan nanti? Ya. Kita semua ya. Ya di ruangan ini kan kita semua akan bergantian saling mendoakan ya, saling menyolatkan gitu ya, mengkafankan ya. Insya Allah kita akan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita terus bersama-sama sampai hari akhir kita. Amin ya Allah. Tentu saat ini juga mungkin yang lain ada informasi yang Teteh tidak mengetahuinya.
Tapi yang kalian ketahui ya, para akhwat di villa di akhwat bergerak Batam ya, pada saat ini kita doakan ya, karena penasihat akhwat bergerak Batam ya, Bunda Betty, beliau juga dari waktu ke waktu kondisi kesehatannya sedang menurun terus ya. Insya Allah mudah-mudahan semua amal salih beliau selama ini Insya Allah segera menghadirkan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhwat bergerak Batam Insya Allah dikuatkan Allah ya, dengan keadaan Bunda Betty. Saya mengetahui beliau ini senior ya, bersemangat, penggerak, mengarahkan, memfasilitasi, dan Allah takdirkan tentu kita semua tidak akan bisa menolak ya takdir Allah, apalagi dalam usia kita yang semakin menyurut ya, kondisi fisik pasti menurun, disertai atau tidak disertai oleh takdir sakit pun kondisi fisik pasti akan menurun ya, itu sudah takdir Allah. Mudah-mudahan hal itu insya Allah tidak akan menyurutkan gerak yang lainnya, dan oleh karenanya kita memang perlu mengkader ya. Kita perlu di akhwat bergerak ya. Apakah kemudian ada yang generasi di bawah kita yang sudah kita siapkan ya, sama seperti bagaimana Islam ini terus ya dari generasi ke generasi diusung ya oleh setiap pelaku generasi dengan bersandar kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Lanjut. Nah ini visi dan misi ya. Visi besarnya menguatkan ukhuwah Islamiyah para akhwat untuk memantapkan gerak bersama bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam. Jadi memang visi besarnya dari akhwat bergerak itu adalah ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan Islam ini. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan kepada kita dalam sabdanya bahwa Islam itu satu tubuh ya. Islam itu satu tubuh, walaupun memang tentu dalam perjalanan keislaman kita di Indonesia maupun mungkin di berbagai wilayah lain, tentu pembelajaran mengenai fikih Islamnya kemudian memang mengacu ya kepada 4 mazhab besar. 4 mazhab ini kan bukan perbedaan, orang semuanya Islam kok begitu ya. Ini bukan perbedaan ya, ini pengkajian dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, para pendahulu generasi terbaik Islam yang melakukan pengkajian ya terhadap soalan fikih, pengimplementasiannya ya, sehingga kemudian pembelajaran ini dari generasi ke generasi ke generasi hari ini kita menyebutnya dengan mazhab begitu ya. Mazhab ini bukan oh yang ini benar yang ini salah gitu. Oh yang ini banyak lemahnya, yang ini banyak kuatnya. Oh tentu tidak begitu, karena seluruhnya adalah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para pendahulu Islam yang memang mengkaji. Ya, Imam Malik itu adalah imamnya Darul Hijrah, Imam Malik itu imamnya Madinah, gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i adalah murid dan guru, gitu ya. Dan Imam Hanafi, Imam Hambali. Dan sebetulnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in kan bukan hanya 4 dong jumlahnya, ya kan? Itu kan generasi selanjutnya setelah Khulafaur Rasyidin. Ya, sehingga para ahli-ahli fikih Islam ini dari masa-masa terbaik generasi setelah Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tentu ini generasi-generasi terbaik karena inilah generasi yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Maka tantangannya bagi kita adalah bernaung dalam Islam, menguatkan persaudaraan Islam kita ya, terus mengaji dan mengkaji dan mengamalkan keislaman kita, menyampaikannya di dalam dakwah ya, tidak mengerucutkan ketika ada perbedaan dalam pelaksanaan fikihnya ya, tapi justru kita menunjukkan bahwa inilah kekuatan dan kekayaan daripada Islam, dengan catatan seluruh yang kita laksanakan sumbernya adalah Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah penyampaian Rasulullah SAW tentang apa yang boleh, yang tidak boleh, yang halal, yang haram, yang harus dilakukan, yang jangan dilakukan, begitu ya. Nah, ketika kita menyebut Sunnah Nabi Muhammad SAW, itu sumbernya adalah hadis yang dimana Nabi menyampaikan segala sesuatu yang harus dilakukan, gitu. Karena hadis juga menyampaikan yang dilarang kan, ya. Kalau dilarang kita nggak boleh lakukan, berarti Nabi SAW tidak melakukannya kan, karena dilarang. Nah, tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW, seluruh yang Nabi SAW lakukan itu disebut Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang kita ikuti, ya.
kita ikuti. Yang dilarang berarti tidak boleh kita ikuti kan? Tidak boleh kita jalankan ya. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi itu visinya. Mudah-mudahan ketika ada perbedaankah, ada masalah yang munculkah, ada satu dan lain hal, insya Allah kita akan selalu carikan jalannya bagi kita ya di dalam para akhwat bergerak dan juga bergerak Indonesia, agar kebersamaan kita ini tetap terjaga. Kita masing-masing sudah dipilih Allah untuk menjadi duta-duta ya untuk agama Allah ini di dalam melaksanakan urusan dakwah dan keumatan insya Allah di muka bumi ini gitu ya. Nah ini misinya ya, tentu nanti bisa diperhatikan satu persatu. Kalau ada saran langsung dicatatkan supaya nanti di sesi diskusi bisa kita bahas. Yang pertama tentu mengambil bagian dalam menggelorakan gerakan keakhwatan berbasis syiar Islam ya. Ini menggelorakan ini artinya kita terus bersemangat ya supaya aktivitas para akhwat ini berbasis kepada syiar Islam. Jadi semangat kita ini menyampaikan syiar Islam, bukan kitanya, bukan diri ini, bukan akhwat bergeraknya, bukan Hadijati Foundation-nya, apalagi tetehnya, astagfirullah ya. Bukan tentang diri ini, bukan tentang komunitas kita ini. Komunitas ini ada karena kita ingin menegakkan syiar Islam dengan nama Akhwat Bergerak Indonesia. Oh iya, sudah menggambarkan tentang keislaman ya. Dengan kehadiran kita gitu ya, masya Allah kumpul seperti ini, semua berpakaian tertutup, ada yang sudah lengkap dengan nikab. Ini adalah syiar Islam ya. Jadi syiar Islamnya Akhwat Bergerak Indonesia Hadijati Foundation itu hanyalah fasilitas yang Allah takdirkan untuk kita gunakan ya sebagai sarana kita di dalam mengaplikasikan aktivitas keakhwatan kita yang berbasis syiar Islam. Yang kedua, wadah yang menampung para akhwat, menyatukan kebersamaan demi tegaknya dakwah dan kemanusiaan bagi dunia Islam. Sebagian dari profil ini menjadi anggaran dasar ya dari Akhwat Bergerak Indonesia, nanti akan kita munculkan. Yang poin ketiga, ini ikhtiar kita meminimalisir ikhtilat ya dengan lawan jenis, karena Akhwat Bergerak Indonesia ini dari, oleh, dan untuk akhwat, walaupun dalam prakteknya tentu tidak bisa dihindari kan ya, untuk urusan teknis, urusan angkat-angkat, urusan setting listrik dan semuanya, ada hal yang kita tidak bisa hindari. Tapi ini kan kita meminimalisir kan, minimalisir sehingga di ruangan ini cuma ada satu ikhwatnya. Hai mas, yang lain semuanya akhwat begitu ya. Ini meminimalisir, tentu ada yang bisa dihindari pada poin-poin tertentu, sama ketika dengan Bunda Nana di sebelah mana nih, di Purwokerto ya. Akhirnya kita jadi bilang, oh ya ini ikhwan bergerak gitu ya. Karena dalam setiap aktivitas Akhwat Bergerak Purwokerto sudah ada ikhwan-ikhwan yang tetap gitu ya untuk mensupport, untuk mendukung begitu. Nah, artinya kita berikhtiar meminimalisir ikhtilat tersebut. Yang poin keempat, mengaktifasi ya majelis-majelis ilmu, program-program pembelajaran Al-Quran, masya Allah seperti Akhwat Bergerak Jambi ya, yang sudah konsisten ya, terus punya program-program pembelajaran Al-Quran secara rutin, kelas-kelasnya ya Bunda ya, masya Allah ya. Dan kemudian juga acara-acara dan kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi para akhwat, yang teteh ingat Akhwat Bergerak Boyolali yang rutin konsisten punya pasar berkah ya, itu sudah rutin. Jadi jalan syiarnya itu dengan mengajak jamaah mendonasikan barang-barangnya, lalu rutin dibuatkan pasar berkah yang mengerjakan para akhwat bergerak ya, dibuka di gerbang depan pasar. Jadi begitu buka, wah ya pokoknya karena pasar berkah, murah-murah, barangnya masih bagus, dan kemudian dananya diputar lagi dipakai untuk aktivitas majelis rutin, untuk bantuan sosial dan lain-lain ya, dan alat-alat bergerak lainnya yang tentu tidak bisa disebutkan satu persatu, dan hanya contoh-contoh. Dan ini masya Allah ya, ini memang misi kita ya. Alhamdulillah majelis ilmu ya, beberapa akhwat bergerak sampai ke Maluku Utara, sampai ke Papua Barat ya, menyelenggarakan juga safari-safari dakwah, teteh terbang ke sana ya. Masya Allah, Akhwat Bergerak Bandung rutin, Akhwat Bergerak Batam dan seterusnya ya, Akhwat Bergerak Bogor, masya Allah, Akhwat Bergerak Nusa Tenggara Barat, hampir Akhwat Bergerak sudah melaksanakan safari-safari dakwah ya, baik bersama teteh dan guru-guru yang lain. Ini artinya misi kita memang mengaktifkan majelis ilmu ya, dan kemudian kontribusi nyata untuk kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di Indonesia dan di berbagai dunia Islam, khususnya selalu kita sebut adalah
Palestina, ya. Dan kemudian ini sarana, misi Awad Bergerak ini menjadi sarana yang bisa digunakan bersama-sama saat diperlukan menyuarakan suatu pandangan dan pendapat terhadap persoalan baik dari skala nasional maupun internasional. Kita punya persoalan Palestina, kita punya persoalan LGBT, kita punya persoalan seks bebas, narkotika, minuman keras, kita punya persoalan macam-macam, ya, yang tentu tidak semuanya bisa kita ambilkan bagian di sana, tapi bagi hal-hal yang substansial kita bisa menyuarakannya, ya. Persoalan LGBT itu mengancam sendi-sendi rumah tangga kaum muslimin, maka kita pun harus bersumbangsi menyuarakan, ya, penolakan kita, ya. Harus ada yang menunjukkan. Kenapa? Karena pada dasarnya keadaan LGBT ini, kalau kita melihat jauh ke belakang di abad 18 abad 19, ini seluruhnya ditolak oleh berbagai suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari masa Yunani sekalipun, pelaku LGBT ini bukan dianggap sebagai sesuatu penyimpangan yang harus diobati misalnya, bukan, tapi pelanggaran, sehingga hukumannya berat, biasanya dipancung. Dari masa ke masa itu seperti itu. Tapi kenapa hari ini di era akhir zaman dia menjadi begitu terbuka dan bahkan didukung, ya? Mengapa? Karena ada yang bergerak, karena ada komunitasnya yang tadinya kecil, ya. Ledakannya ini dimulai di sebuah wilayah kecil, kota kecil di New York, ya. Dimulai dari situ. Kenapa? Karena pada saat itu di Amerika sekalipun ini dianggap pelanggaran besar, sehingga ketika ada pelaku-pelakunya yang berkumpul di suatu tempat secara sembunyi-sembunyi, ini menjadi pelanggaran berat. Mereka akan ditangkap, mereka akan diadili dan seterusnya pada masa tersebut, sekitar tahun 1800-1900-an. Nah, di era 1900-an pasca Perang Dunia Kedua, ya, komunitas kecil ini di sudut-sudut New York di Amerika pada saat itu mulai melakukan protes, ya, yang pada saat itu masih ditangkap oleh polisi dan seterusnya, sampai terjadi ledakan besar karena ada korban-korban dari bentrokan tersebut. Nah, mulai saat itu ini menjadi pergerakan untuk membebaskan, ya, LGBTQ bla bla bla, jadi udah panjang sekarang kan, sampai ada gender fluid. Gender fluid itu apa? Orang yang secara kecenderungan seksualnya itu bebas, dia boleh pilih setiap hari mau jadi apa. Dia mau jadi perempuan kan hari ini, nanti mau jadi laki-laki kan, besoknya dia menjadi animals, binatang, sehingga perilaku seksual jadi seperti binatang, itu bebas. Jadi ketika orang ditanya dalam era yang mereka anggap sebagai era keterbukaan ini, mereka boleh bilang I'm a gender fluid. Mereka boleh jawab itu, gitu ya. Nah, ini kan kita menghadapi hal seperti ini. Inilah akhir zaman, ya. Inilah akhir zaman, dan ini semua merasuk kan lewat apa? Lewat konten-konten, lewat film, ya. Bahkan perusahaan sebesar Disney pun sudah menyatakan mereka menjadi korporat yang mendukung, ya, kebebasan LGBT, sehingga dalam produksi-produksi film-film yang ke depan mereka akan open, bahkan memasukkan konten-konten. Nah, bayangkan dari yang tadinya hukum pancung, yang tadinya bisa dihukum mati, sampai sekarang diadopsi sebagai suatu kebebasan, bahkan turun menjadi konstruksi hukum yang legal untuk LGBT. Dari sini kita pahami ada yang bergerak untuk terus, sama seperti Zionis. Tadinya nggak ada kan negara Zionis kan, tapi karena ada yang meluncurkan, kemudian membiayai, menggerakkan sampai terjadi deklarasinya. Itu kenapa Teteh menyemangati kita bahwa Awad Bergerak Indonesia ini kendaraan saja bagi kita, gitu. Kepentingannya adalah dakwah, karena segala hal-hal besar di akhir zaman yang mengancam sendi-sendi keislaman, semuanya juga dilakukan oleh
manusia-manusianya yang kita sebut yang menjadi aktivisnya lah, kira-kira begitu kan. Sampai akhirnya LGBT ini justru menjadi suatu kondisi yang didukung secara materi, hukum, campaign, ya. Kita sekarang menjadi akrab kan dengan gambar pelangi warna-warni itu. Iya, begitu kita lihat itu kita langsung ingat kan, ini kelompok LGBT nih gitu. Artinya kan kita sendiri juga, seluruh manusia di muka bumi ini sudah berhasil kan dicekoki oleh branding itu, oleh mereka gitu. Sehingga pelangi, sekarang lihat lambang pelangi jadi khawatir kita, deg-degan, mau ya deg-degan deh jadinya. Ya, padahal pelangi ciptaan Allah, ya. Nah, inilah hal-hal yang kita mesti cermati. Maka Ahwat Bergerak juga kita harus jadikan sarana untuk menyampaikan pandangan atau pendapat, menyuarakan sesuatu gitu ya. Beberapa waktu lalu kan ada misi dari Amerika bersama PBB mengirim perwakilan di Indonesia untuk berbicara mengenai bagaimana Indonesia bisa mengadopsi bentuk hukum yang menyokong, membebaskan perilaku LGBT. Nah kan kita nggak diam ya, pada saat itu bikin poster-poster apa, kita menyuarakan bahwa kita menolak. Artinya Ahwat Bergerak juga menjadi sarana untuk hal yang demikian. Berikutnya sarana yang menggali kreativitas, berbagi pengalaman, saling menginspirasi, saling memotivasi ya dalam hijrah kita, dalam berdakwah, dan juga sarana untuk terus memberi dukungan bagi saudara kita mualaf ya di sekitar kita. Ada beberapa Ahwat Bergerak ya seperti di Maluku Utara ya begitu yang juga bersinggungan terus ya dengan keadaan saudara kita yang mualaf. Lanjut. Ya Bali ya betul. Sampai lupa ya, astagfirullah. Ya Bali ya, Maluku Utara, Maluku, Papua ya, itu bersinggungan terus juga dengan hal ini. Lanjut. Kalau ada satu dan lain hal dicatat dulu ya. Nanti abis ini kita ada sesi diskusi lagi. Lanjut silakan. Ini tujuannya ya, setelah tadi visi dengan tujuan sebenarnya memiliki keselarasan ya, visi payung besarnya, tujuan itu adalah pencapaiannya, saling tolong dan menguatkan dalam perjuangan di dunia demi suatu pencapaian yang kita canangkan bersama, yaitu kita mau kumpul kembali di jannah ya. Kita jangan menganggap tujuan seperti ini, tujuannya kok absurd banget misalnya, tujuannya kok nggak nyata banget. Ini tujuan nyata ini, ini tujuan paling nyata yang kita mempersiapkan masa depan kita gitu. Kita di dunia ingin kumpul lagi di jannah, maka di dunianya ini kita mesti saling tolong, saling ingatkan ya, saling menguatkan. Al-iman wa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun ya. Oleh karenanya berkumpul itu saling mengingatkan. Sehari-hari kan sebagai istri, sebagai ibu, kadang-kadang rasanya juga udah ribet dengan berbagai macam urusan. Ya, mau ngurusin lagi ini, mau ngurusin lagi itu, pusing. Iya. Pusing lagi. Ya, keluar juga akhirnya. Iya, tapi kalau bareng-bareng ya itu rasanya. Oh iya, aku coba telepon dulu dia bisa apa enggak. Aku bisanya jam segini, dia bisa enggak ya, nalangin dulu jam segini sama-sama gitu ya. Oh iya, kita majelisnya jam 1. Aduh, anakku baru selesai jam 12.30 gitu kan ya. Kamu gimana? Terus gak apa-apa, anakku hari ini pas lagi gak sekolah gitu kan ya, tak bawa aja. Pokoknya saling tolong ya, saling tolong. Cita-citanya apa ya? Cita-citanya tentu yang bisa kumpul di jannah ya, insya Allah. Ini nilai-nilainya ya, nilai-nilainya adalah Al-Quran ya dan hadis, ukhuwah Islamiyah, dakwah, rahmah ya, kasih sayang, tasamuh, saling bertoleransi, mujahadah, kita berjuang dengan sungguh-sungguh, sedekah, sabar, syukur, dan husnuzon ya. Ini nilai-nilai yang kita aplikasikan dalam Ahwat Bergerak Indonesia. Lanjut. Nah ini struktur ya, ini mungkin agak mulai mesti diperhatikan. Ini struktur organisasi dari Ahwat Bergerak Indonesia secara umum begitu ya. Payungnya adalah Khadijati Foundation, karena Ahwat Bergerak ini sifatnya komunitas, maka yang memayunginya adalah Khadijati Foundation ya, sebagai yayasan ya yang meluncurkan program Ahwat Bergerak Indonesia. Lalu setelah Khadijati Foundation
itu ada komite pusat ya atau komite besar. Di sini masih disebut komite pusat Ahwat Bergerak Indonesia. Inilah yang pada sesi ketiga nanti akan kita diskusikan bersama ya mengenai komite ini. Kemudian ada Ahwat Bergerak Indonesia wilayah, yaitu setara dengan tingkat provinsi. Ahwat Bergerak Indonesia cabang setara pada tingkat kabupaten dan kota, dan Ahwat Bergerak Indonesia ranting setara pada tingkat kecamatan. Seluruh Ahwat Bergerak ini, wilayah, cabang, dan ranting kita sebutnya Ahwat Bergerak daerah, gitu ya, supaya tidak bingung ya ketika menyampaikan Ahwat Bergerak daerah, berarti kita lagi membicarakan seluruhnya, gitu ya. Nah, kalau masing-masingnya seperti Bali itu Ahwat Bergerak wilayah, ya, Ahwat Bergerak Indonesia wilayah. Seperti misalnya DKI Jakarta itu Ahwat Bergerak Indonesia wilayah ya. Kemudian ada Ahwat Bergerak Purwokerto, itu adalah Ahwat Bergerak Indonesia cabang ya, karena kabupaten atau kota. Ahwat Bergerak Batam ya, itu berarti Ahwat Bergerak Indonesia cabang ya, kabupaten atau kota. Nah, bagaimana ketentuannya menjadi wilayah atau menjadi cabang? Karena dari awal setiap kali kita pertemuan rutin ya sejak beberapa tahun yang lalu, banyak masukan kan dari para Ahwat Bergerak di masa-masa sebelumnya yang menyampaikan bahwa bisa nggak komunitas Ahwat Bergerak Indonesia fleksibel saja gitu ya, karena berkomunitas itu adalah suatu bentuk pengabdian kita kepada urusan agama Allah ini, tanpa melupakan bahwa sesungguhnya bagi kita semua adalah keutamaan kan menjaga diri kita sebagai para akhwat yang ada suami, ada anak-anak ya, sehingga ketika misalnya fleksibilitas dalam berkomunitas ini menjadi membebani atau memberatkan, maka ancamannya menjadi dua ya, urusan di dalam rumah juga menjadi kurang tertangani karena di luar ada banyak kesibukan, atau urusan komunitasnya juga akhirnya kita jadi mundur gitu, karena ada beban-beban fleksibilitas yang tidak lentur gitu ya. Oleh karenanya penentuan Ahwat Bergerak Indonesia wilayah atau cabang ya dalam perjalanan kita selama ini itu ditentukan oleh suatu kriteria tertentu melihat kondisi. Misalnya kita menentukan untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang Islamnya adalah minoritas, maka AB-nya langsung jadi AB wilayah gitu. Misalnya seperti Bali, langsung jadi wilayah karena Bali Islamnya minoritas. Ya, sehingga dibutuhkan pengkoordinasian yang mudah gitu untuk seluruh wilayah Bali karena Islamnya pun minoritas kan, jumlahnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan yang non-Islamnya begitu. Misalnya seperti di Papua Barat, ya, Maluku Utara, ya. Walaupun memang cukup balance ya persentasenya, tidak jauh begitu ya, tapi kan juga bersinggungan dengan banyak kelompok lainnya yang misalnya non begitu ya, jadi langsung naik menjadi wilayah. Atau Ahwat Bergerak yang para bunda, para ummahat sebelumnya itu memang sudah berkumpul bersama gitu ya, berkumpul bersama punya aktivitas dalam wilayahnya, apakah itu kota misalnya seperti Bandung, di Bogor ya, di Depok, seperti Purwokerto, Jogja dan lain-lain, sudah terbiasa berkumpul dalam skala kota atau kabupaten itu. Maka dengan fleksibel Ahwat Bergerak tersebut dapat menjadi Ahwat Bergerak cabang ya, yaitu berbasis kota atau kabupaten. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Lalu bagaimana dengan ranting? Nah, ranting ini tidak bisa bermula sendiri gitu, tapi harus dimulai dengan cabang paling minimal. Jadi ketika sudah ada Ahwat Bergerak cabang, yaitu yang levelnya kota atau kabupaten, misalnya seperti Batam, maka bisa membentuk Ahwat Bergerak di kecamatannya. Ahwat Bergerak Kebumen, maka bisa membentuk di kecamatannya ya. Misalnya kalau ada pertanyaan dan lain-lain dicatatkan dulu ya. Lanjut. Ini struktur organisasi komite pusat ya dari Ahwat Bergerak Indonesia. Ini memang sifatnya semuanya on the discussion. Artinya pertemuan kita ini Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa nanti lebih
mematangkan lagi ya mengenai struktur ini. Jadi ada Dewan Penasehat dari Ahwat Bergerak Indonesia, ada Dewan Pengawas dari Ahwat Bergerak Indonesia, ada Dewan Pengarah dari Ahwat Bergerak Indonesia, ada tim pengarah teknis dan harian dari Ahwat Bergerak Indonesia. Sementara sampai dengan tahun 2022 ya waktu itu, dan sekarang 2020 disebutnya 2022 karena di 2023 ini kita bisa ketemu gitu ya. Jadi sampai dengan 2022, sementara ini dewan-dewan ini bentuknya masih personal ya, karena di penasehat itu ada Teteh, pada masa sebelumnya di pengawas itu ada Ustazah Alina ya, di pengarah itu adalah tim dari Al-Jati Foundation yang mengurusi urusan teknis ya dari Ahwat Pergerakan Indonesia. Sementara ini seperti itu ya, tapi ini nanti juga akan kita diskusikan bersama. Lanjut. Nah, ini struktur organisasi kepengurusan daerah baik wilayah, cabang maupun ranting ya. Jadi ada 3 besarannya. Besaran yang pertama dewan atau penasehat. Kenapa dewan garis miring penasehat? Karena kalau dewan tidak 1 orang ya. Kalau penasehat 1 orang. Jadi ada penasehat, ada pengarah ya, ini untuk Ahwat Bergerak daerah. Kemudian tim pelaksana harian ya dari Ahwat Bergerak daerah. Penasehat, pengarah, dan tim ya, tim pelaksana atau tim pengurus gitu ya dari Ahwat Bergerak daerah. Lanjut coba. Lanjutnya apa? Ya. Jadi untuk seluruh Ahwat Bergerak daerah ya, yang kita sebut tadi ada wilayah, cabang dengan ranting ya. Jadi Ahwat Bergerak daerah itu wilayah, cabang dengan ranting. Itu memiliki suatu struktur organisasi, struktur kepengurusan. Yang paling atasnya itu kita sebutnya penasehat ya. Karena ada yang mungkin masih menggunakan pembina begitu, tapi kita mau menyeragamkan. Jadi yang paling atas itu adalah penasehat. Ya, kemudian ada pengarah. Ya, pengarah. Apa bedanya penasehat dengan pengarah? Nah, penasehat ini sebenarnya tentu kita mengharapkan para senior ya, atau guru-guru ya, para ustazah ya, yang bisa memberi nasihat-nasihat dari pandangan-pandangan ya, masukan-masukan dari syariah gitu ya. Maka itulah fungsi pada penasehat. Lalu pengarah ini adalah senior yang berpengalaman dan menguasai urusan aktivitas ya. Jadi bisa mengarahkan arah gerak, arah tujuan, arah aktivitasnya. Lalu ada tim pelaksana. Tim pelaksana ini dimulai dengan koordinator ya. Kemudian ada sekretaris dengan bendahara. Ini struktur dasarnya ya. Di bawah sekretaris itu ada media dan komunikasi. Dan di bawah bendahara ada logistik. Kemudian ada koordinator bidang dakwah, kemanusiaan, kerelawanan, hubungan antar lembaga. Lalu ada lagi sub-subnya ya, yang memegang urusan syiar Islam, kelas dan pelatihan. Lalu koordinator bidang kemanusiaan baik di daerah ya, di daerah masing-masing, atau nasional atau global. Tapi ini apabila jumlah orangnya sudah mencukupi ya. Tapi kalau jumlah orangnya tidak mencukupi, yang paling minimal diharapkan ada penasehat, ada pengarah, ada koordinator daerah, sekretaris bendahara, lalu koordinator bidang dakwah dan bidang kemanusiaan. Ya, paling minimal itu, paling minimal. Kalau itu nggak bisa dihindarkan begitu ya, ya penasehat. Kalau misalkan, aduh kami belum ada penasehat masih mengajukan, maka pengarah, gitu ya, pengarah, kemudian koordinator ya, kemudian sekretaris bendahara, baru koordinator bidang dakwah, koordinator bidang kemanusiaan. Bisa dicukupkan demikian, yang paling minimalnya ya. Lanjut. Lanjut. Oh ya, ini dokumentasi saja ya. Lanjut. 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 Nah, ini data ya, daftar Ahwat Bergerak baik wilayah maupun cabang. Nanti karena ini kecil-kecil, ini Mbak terasa kacamata ini perlu. Jadi silakan dibuka di handphonenya masing-masing atau yang nanti dipostingkan ya.
kalau ada data yang harus direvisi ya. Oh, besar kan 90%. Oh, ditambah 100%. Sudah cukup, nggak usah 150%. Ya kira-kira begini ya. Ini jadi untuk berbasis wilayah atau provinsi ada DKI Jakarta ya, ada daerah istimewa Yogyakarta yang harus diaktifasi lagi ya, baru mulai diaktifasi kembali karena sempat vakum. Coba turun ke bawah kalau wilayah. Oh ya, ini baru halaman pertama ya. Tapi kalau kota berbasis kota kabupaten ini, masya Allah ya, sudah bertumbuh ya dari mulai agak ke atas lagi, naik ke atas lagi. Ya, jadi sudah ada atas lagi. Ya, Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Sumedang, lanjut turun lagi Cirebon, Banjarnegara, Solo, Boyolali, Karanganyar, Kebumen, Magelang, Purbalingga, Purwokerto, Wonosobo ya, ini Wonogiri, vakum ya. Lanjut halaman berikutnya. Berbasis provinsi, kita lihat lagi dulu, turun. Aceh ya, daerah istimewa Aceh. Berbasis provinsi lagi, Jambi ya. Ya, sekarang kita lihat yang kota-kotanya, berbasis kota kabupaten. Maaf ya, beli, naik turun, naik lagi ke atas. Iya. Ya, Banyuwangi, Bojonegoro. Oh ini juga ini ya, vakum. Gresik, tidak bisa menghadiri ya. Kemudian Jember, Kediri, Ultima ada ya. Lumajang, Pidina belum bisa hadir. Malang ada, hari ini ada Bunda Hilda ya dengan beberapa gerak Malang. Ponorogo juga vakum. Ada Sidoarjo, ada Bunda Ika hari ini. Ada Tuban belum bisa hadir, Surabaya juga belum bisa hadir. Lanjut Medan ya belum bisa hadir, Pekanbaru belum bisa hadir, Batam ada, Padang ada, Padang Panjang ada detik-detik terakhir yang mengabari belum bisa menghadiri walaupun tadi sudah terdaftar. Merangin kita doakan ya, Bunda Linda ya, beliau juga dalam keadaan diizinkan Allah sedang menghadapi suatu kondisi sakit ya, sehingga beliau dalam proses berobat. Kemudian Kerinci ini pun juga sementara agak vakum. Bungo, lanjut. Ya ini ada berbasis kota kabupaten juga. Palembang ya, Palembang aktif non aktif nih sebetulnya ya, karena terakhir juga data ada safari dakwah sebetulnya dengan Palembang, tapi harus diaktifasi lagi. Oku masya Allah, Ukti Asri ada menghadiri ya. Bengkulu belum bisa, Lampung juga belum bisa hadir ya, sudah menyampaikan di grup. Kemudian ada Tangerang Raya, Pandeglang ada Ukti Ulis bisa hadir. Ini juga buah karya dari Awal Bergerak Bandung ya, yang mengembangkan sehingga terbentuk Awal Bergerak Pandeglang. Lalu masya Allah Awal Bergerak Banjarnegara yang mendorong terbentuk Awal Bergerak Wonosobo ya. Awal Bergerak Bogor ada Umi Eni, ada Umi Ana yang mendorong juga terbentuknya Awal Bergerak Purbalingga ya, dan lain-lain. Jadi masya Allah itulah perkembangan ini berbasis provinsi. Awal Bergerak Bali, kemudian ada Awal Bergerak NTB, Bunda Rini juga hadir ya hari ini masya Allah. Bahkan beliau memperluas ya, mencangkelkan gitu Awal Bergerak NTB juga kepada asosiasi muslimah ya seluruh NTB untuk bisa juga terlibat di dalamnya, dan beliau juga menjadi ketuanya masya Allah ya. Ini yang lain-lainnya ada Kupang ada Syifa hari ini hadir, Syifa. Pontianak juga masya Allah hadir, Ketapang hadir ya. Balikpapan kadarullah ada pelatihan juga karena ini Dokter Ida ya, ini juga diinisiasi dari Awal Bergerak Bogor ya, Umi Eni dan Umi Ana. Dan selanjutnya lanjut Makassar sementara ini juga vakum ya, kemudian tapi ada Ufti Marda ya masih terkoneksi. Kalau Pare-Pare Bone ini belum waktu itu sudah mengajukan tapi belum juga membentukannya. Masya Allah Palu ada Ufti Liva ya, ini masya Allah ya dari waktu ke waktu juga senantiasa mendampingi dakwah teteh ya di Palu. Dan kemudian Kendari kadarullah juga bisa hadir. Sulawesi Utara ya
belum bisa hadir juga, tapi waktu itu sempat mengajukan diri sebetulnya jadi tuan rumah ya, dengan mengambil wilayah di Manado, tapi jaraknya pada jauh dan biaya tiket ke sana juga kita mahal ya, jadi akhirnya diputuskan tidak di sana. Kemudian Maluku, ada Khadi Zainab dari sana. Maluku Utara diwakili ada Vira ya, mana Vira dari Maluku Utara. Oh, Maluku Utara karena di ujung, jadi ujung juga. Kalau ke Maluku Utara kita selalu naik speedboat karena dari kepulauan ya, dari ujung ke ujung selalu terkena air laut. Sekarang juga duduknya di ujung. Coba dibocorkan di kamar tidaknya di pojok nggak? Di pojok, di pojok. Satu kamar di pojok, aduh. Ya, cita-citanya Vira cuma satu waktu itu ya, dia ingin ikut ke garis depan gitu ya, di Palestina, di Syria, jadi disuruh latihan dulu di gunung-gunung di laut di sana. Ada Papua Barat ya, Papua juga sementara ini vakum ya. Lalu Papua Barat insya Allah udah tiba belum Vira? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Masya Allah. Baru tiba ini dari Papua Barat, perjalanannya panjang. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Papua Barat, Masya Allah ya, Alhamdulillah bisa hadir sama ya di Papua Barat. Biasanya kita juga speedboat by speedboat ya untuk terus berdakwah ke pulau-pulau, ke pelosok ya. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini bisa dikumpulkan di sini. Jadi sebetulnya yang tercatat 77, tapi ada yang vakum dan yang terkoneksi selama ini dan masih merespon gitu ya dalam komunikasi sejumlah 55. Dan dari 55 yang aktif terus itu mungkin sekitar 48 ya, 49 itu aktif dengan kegiatan-kegiatannya. Dan hari ini yang bisa hadir 29 atau 30 ya? Hari ini 30, 29 dengan Bali. Ya, 29. Bali nggak dihitung bagaimana? Bali nggak hadir gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini bisa dihadiri oleh sekitar 29 dan sebagiannya mungkin ada di Zoom ya. Tadi sudah